Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Di video kali ini saya bakal melakukan uji praktikum atau mengerjakan soal. Soalnya ada di sebelah sini. Jadi kita di sini disuruh mengkonfigurasi dua router 1 dan router 2. Dan dari soal, setelah kita berhasil melakukan konfigurasi, kita disuruh melakukan tes terhadap PC A, B, dan C. Selanjutnya adalah topologinya. Topologinya juga ada di sebelah sini. Pada topologinya bisa dijelaskan. Di sini kita agak berbeda terkait IP gateway-nya. Di sini kita menggunakan IP 192.168.1.1/24. Kalau di soal kan berbeda ya. Kalau di soal 100, 101, 102, 254/24. Di sini kenapa kita berbeda menggunakan IP internetnya? Dikarenakan kita mengikuti IP dari modem yang kita miliki. IP modemnya yaitu 192.168.1.1 seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bagaimana cara mengetahui IP modem itu? Kalian bisa mengeceknya melalui device yang terkoneksi oleh jaringan modem tersebut. Kalian bisa mengecek di situ, nanti bakal muncul IP dari modemnya. Lanjut, sini ada gambar router 1 dan router 2. Sini jelaskan Ether 1 router 1 menuju ke Ether 1 router 2. Ether 3 menuju ke PCB dan Ether 4 menuju ke internet. Nah, di router 2, Ether 2-nya menuju ke PCB, Ether 3-nya menuju ke PCC dengan masing-masing menggunakan IP 172.174.0/29. Karena ketiga PC ini memiliki IP yang sama, kita bakal melakukan konfigurasi bridge pada Ether tersebut. Di sini kelihatan ada tanda merah-merah, itu berarti harus di bridge. Ada Ether 3, Ether 4 di router 1, ada Ether 1, Ether 2, Ether 3 di router 2. Segitu saja penjelasan terkait soal dan topologinya. Selanjutnya kita menuju ke konfigurasi routernya. Oke. Sini kita langsung masuk ke mikrotiknya. Oke. Sini kita langsung masuk ke mikrotiknya. Karena di mikrotik ini terdapat konfigurasi sebelumnya, kita bisa melakukan reset konfigurasi terlebih dahulu untuk mereset konfigurasi yang udah ada. Kita tunggu sejenak. Ya, kita telah berhasil masuk di mode configuration, terlihat di layar telah berhasil terreset. Oke. Pertama-tama di sini kita melakukan pengubahan nama pada setiap interface. Pertama, Ether 1 diganti namanya dengan Ether GW. Oke. Selanjutnya di Ether 3 kita mengganti dengan namanya PCA Ethernya. Kita ganti Ether dari Ether 2, Ether 3 jadi PCA. Selanjutnya di Ether 4 kita bisa ganti dengan router Ether router 2. Setelah kita berhasil melakukan pergantian pada nama pada tiap interface, kita bisa menuju ke sistem dan mengganti identity dari router tersebut agar tidak bingung. Di
Sistem identity ganti dengan router 1. Apply, terus oke. Selanjutnya kita bisa melakukan bridge. Ya, bridge, klik tambah. Kita masukkan namanya bridge LAN di sini. Apply dan oke. Kemudian kita lanjut ke tab port ada di samping bridge. Kita masukkan interface yang ingin di bridge, yaitu Ether 3 PCA dan Ether 4 router 2. Apply dan oke. Setelah melakukan bridge pada Ether 3 dan Ether 4, kita bisa selanjutnya mengatur ke IP address. IP address ini kita nambahin IP internet tadi dan IP bridge LAN. Pertama IP ethernetnya 92.168.1. Di sini karena IP Ethernet 1.1 kita tidak boleh menggunakan IP tersebut. Kita bisa mengganti ke 5, 17 atau bebas ya. Tergantung dari berapa network yang bisa digunakan, berapa host yang bisa digunakan. Setelah menambahkan IP modem, kita bisa menambahkan IP bridge LAN. IP bridge LAN di sini sesuai dengan topologi tadi dengan IP-nya 172.173.174.1/29. Jangan lupa untuk menggunakan slash tiap mengatur konfigurasi pada IP address. Oke, berhasil. Selanjutnya kita menuju ke DHCP DNS server dan mengatur DHCP. Tinggal di next saja, diikutin. Kita milih bridge LAN. Oke, telah berhasil. Selanjutnya melakukan root IP. Kita menambahkan IP gateway di sini. IP gateway menggunakan IP dari internet yang 192.168.1.1. Selanjutnya kita menuju ke DNS. Setelah root kita menuju ke DNS. DNS di sini kita masukin IP servernya dengan 192.168.1.1 sama dengan IP Ethernet. Setelah berhasil melakukan DNS, kalian bisa ke firewall NAT, ditambah di sini kita pilih general. Jangan lupa change-nya Ethernet. Out interface-nya di Ether 1 atau Ether Gateway namanya, action, dan jangan lupa masquerade. Setelah berhasil melakukan firewall, kita bisa melakukan konfigurasi di terminal atau ngeping Google. Ya, ini berhasil masuk ya. Setelah berhasil, di sini kita juga bisa melakukan cek IP. Karena kita menggunakan DHCP, jadi kita bisa ngecek IP di sini dengan di CMD dengan mengetik IP config. Nah, di sini tertera kita mendapatkan IP 172.173.174.6 pada PCA. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada PCB. Kita ubah namanya menjadi router 2 pada PCB ini karena kita mengonfigurasi router 2 di PCB. Di PCB ini kita cukup melakukan bridge pada Ether 1, 2, dan Ether 3. Langkah-langkahnya seperti di Ether 1, kita bisa masukin Ether 1 router, tambah lagi Ether 2 PCB dan Ether 3 PCC. Ether 3 PCC, apply, kemudian oke.
Kita tunggu beberapa saat, nanti dia bakal terkoneksi atau terhubung pada setiap PC. Nah, setelah terhubung, kita bisa melakukan hal yang sama pada PC A. Kita bisa mengecek IP dengan di cmd IP config. Di sini kita mendapatkan 172.173.174.4 pada IP PCB. Kemudian kita melakukan tes membuka internet pada PC A dengan membuka Classroom. Setelah berhasil, selanjutnya kita melakukan web server atau membagikan share file kepada PC A dan pada PC B dan PC C. Pastikan untuk menyalakan MyAPC di XAMPP. Kemudian untuk share kita bisa klik ke file, klik pilih file apa yang ingin di share. Sini sudah ada file Ahmad Ramadan 22.12017. Kita klik properties, kita pilih sharing. Kita pilih sharing, jangan lupa di add white and white-nya. Setelah berhasil, kita lanjut ke PCB. PCB kita ini mengetes internetnya dengan membuka MS Team. Nah, telah berhasil, kemudian kita menembak IP pada PC A untuk mengecek apakah file yang telah dikirim itu, file yang telah di-share berhasil atau tidak. Di sini berhasil, terdapat file HTML dan foto. Selanjutnya kita bisa membukanya di masukkan IP dari PC A ke dalam browser, kemudian klik HTML, di situ masukkan NIM dan HTML, kemudian bakal muncul file yang telah di-sharing tersebut berupa file HTML. Selanjutnya di PC C kita mengatas internet dengan membuka Netacad. Nah, Netacad sini. Ya, di sini telah berhasil membuka Netacad. Selanjutnya kita melakukan mengetes sharing folder tersebut yang dari PC A. Kita nembak lagi IP-nya. Kita lihat di situ ada nama saya. File yang telah dikirim Ahmad Ramadan 22.12017. Dan selanjutnya kita mengetes pada PC C web server ya. Kita masukkan IP dari PC A, kemudian slash, kemudian masukkan data HTML 22.12017. Ya, telah berhasil juga pada PC C. Ya, telah berhasil juga pada PC C. Mungkin itu saja dari saya, terkait praktikumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.